Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslimin semuanya, para pendengar radio AA. Selamat datang di Viral, Voice of Islam yang relevan dan aktual. Ruang hati kita untuk menyelami makna kehidupan bersama cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Saya Amir akan menemani kalian selama 1 jam ke depan dengan tema yang dekat dengan kehidupan kita. Pernah gak sih kalian sibuk tapi lupa akhirat? Nah, itu akan menjadi tema kita pada kali ini. Yuk kita sama-sama renungkan, jangan sampai kesibukan kita di dunia ini bikin kita lupa tujuan utama hidup ini. Halo sobat pendengar radio A, pagi ini kita kedatangan narasumber spesial, yaitu Ustadz Alif. Bagaimana Ustadz kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Kang Amir. Alhamdulillah. Mas Amir gimana? Alhamdulillah saya baik. Juga Ustadz. Syukron. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Alif kali ini akan membimbing kita lewat tausiah dan juga diskusi ringan, mungkin nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar Ustadz. Siap Mas Amir, siap. Mudah-mudahan jangan susah ya Mas Amir. Mudah-mudahan ya. Dan jangan lupa bagi para sobat pendengar radio AA bisa kirim pertanyaan atau curhat via WhatsApp di 0835 3272 62637. Kita tunggu pertanyaannya. Baik Ustadz, kita langsung aja ya. Banyak banget nih orang zaman sekarang tuh kayak sibuk dari pagi sampai malam, tapi kadang lupa sholat, terus lupa zikir, terus bahkan lupa makna hidup itu sendiri. Ustadz, menurut Ustadz, kenapa fenomena ini bisa terjadi Ustadz? Bagaimana menurut Ustadz? Baik Mas Amir, ini pertanyaan yang bagus ya. Dan ini juga sangat relevan gitu dengan kehidupan umat Islam sekarang. Apalagi anak muda ya Ustadz ya? Iya, anak muda kan lagi menggebu-gebu gitu ya ke duniawi, ke unsur-unsur dunia lah. Betul Ustadz. Nah, ini mungkin salah satu penyebab utama kita sibuk tapi lupa akhirat, sesuai dengan judul ya. Ya, judul betul. Acara hari ini. Ya, karena ketidakseimbangan orientasi hidup tadi, banyak dari kita yang terlalu fokus pada pencapaian duniawi kayak karir, harta, gelar akademik, tapi lupa bahwa semua itu hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Wah, luar biasa juga ya para pendengar radio AA. Jadi sebenarnya tuh bukan sibuk yang salah, tapi bagaimana kita mengatur prioritas kita. Begitu bukan Ustaz? Iya benar banget Mas Amir. Sebenarnya ya, Allah tuh nggak ngelarang kita untuk sibuk, bahkan Islam ngedorong kita untuk produktif. Wah, iya betul. Ya, tapi yang jadi masalah tuh ketika kesibukan itu nggak lagi diiringi dengan kesadaran akan Allah, nggak disertai dengan niat ibadah gitu. Iya betul. Contohnya, misal nih ya, kayak banyak dari kita kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak pernah ngelibatin Allah dalam pekerjaan kita, nggak sholat tepat waktu, nggak bersyukur atas nikmat yang diterima, bahkan gak menyadari gitu bahwa setiap detik itu investasi akhirat gitu. Oke. Jadi sebenarnya Allah tuh tidak melarang kita buat sibuk ya? Enggak. Tapi yang nggak boleh tuh kita sibuk tapi kita melupakan Allah, begitu Ustaz ya? Wah. Jadi sebenarnya bukan sibuknya yang salah, tapi kesadaran spiritual yang keabaikan lah. Oke. Di antara kalangan anak muda gitu. Luar biasa Ustadz ini. Wah, luar biasa juga ya para pendengar radio A, jawaban dari Ustadz Alif ini. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang udah dijawab oleh Ustadz Alif ini. Sahabat, pernah dengar gak kisah tentang Umar bin Khattab? Beliau adalah khalifah yang super sibuk mengurus umat, tapi tetap tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Di balik semua kesibukannya, beliau selalu mengatakan, "Jika aku tidur di malam hari, aku kehilangan hubunganku dengan Allah.
jika aku tidur di siang hari, aku kehilangan hak umatku. Luar biasa ya sahabat. Semoga kita bisa meneladani beliau, bekerja keras di dunia tapi tetap menyiapkan bekal akhirat kita. Baik Ustadz, kita lanjut ya. Ini udah banyak nih yang ngirim pertanyaan lewat WhatsApp Ustadz. Baik. Kita pertanyaan pertama Ustadz dari Dinda di Bandung. Oke, pertanyaannya, Ustadz, saya kadang nunda sholat karena tugas kuliah. Gimana cara mengatur waktu biar tetap bisa ibadah Ustadz, katanya seperti itu. Ya, terima kasih ya pertanyaannya atas dari Mbak Dinda. Iya betul, Dari Mbak Dinda ya, Mas Iya. Amir. Yes. Sebenarnya ini tuh masalah klasik anak muda zaman sekarang ya, Mas Amir. Iya. Dan saya paham betul juga gitu, karena saya juga pernah merasakannya. Ya pernah Ustadz, pernah kuliah juga ya. Iya. Waktu dulu. Nah, tapi justru disinilah ujian iman itu hadir. Mana sih yang mau kita prioritaskan? Ya. Nah, sholat 5 waktu tuh hanya butuh waktu sekitar 5-7 menitan lah. Ya. Sanainnya lah. Ya. Nah, tapi kadang kita lebih pilih melanjutkan tugas daripada berhenti sebentar dulu gitu untuk berdialog dengan Allah lah, untuk ngobrol sama Allah gitulah. Padahal Allah tuh udah janji gitu bahwa siapa yang ngejaga sholatnya, maka Allah akan ngejaga urusannya. Jadi bukan sholat yang mengganggu tugas kita, tapi justru sholat itu penolongnya. Masya Allah. Nah itu jawaban untuk Kak Dinda dari Ustadz Alif, bahwasanya siapa yang menjaga sholatnya pasti Allah akan perbaiki hidupnya. Begitu Ustadz ya? Ya. Masya Allah. Makasih Ustadz atas jawabannya. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Asep di Cibiru. Pertanyaannya, kalau sudah terlanjur jauh dari Allah, gimana cara kembali lagi Ustadz? Katanya begitu Ustadz, bagaimana tuh? Ini pertanyaan yang sangat menyentuh ya Mas Amir. Ya betul Ustadz. Duh. Ya, jadi Allah tuh gak pernah menutup pintu taubat ya untuk hamba-hambanya gitu. Ya. Bahkan saat kita merasa paling kotor sekalipun dan paling berdosa sekalipun gitu, Allah tuh kurang lebih pernah berfirman lah dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ya. Artinya katakanlah, wahai ambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Mengutip dari ayat tersebut ya Kang Asep dari Cibiru nih ya, sebenarnya kembali kepada Allah itu kayak pulang ke rumah lah. Allah tuh rindu sama kita, Allah nungguin kita gitu. Mulailah dulu dari langkah kecil, kayak misal satu sholat yang dilakukan tepat waktu, satu ayat aja yang dibaca, atau satu istighfar yang tulus gitu. Gak perlu sempurna juga gak apa-apa, yang penting kita mulai dulu aja gitu. Karena justru dengan kembali itulah Allah akan menyempurnakan kita gitu. Oh, Masya Allah. Berarti buat para sahabat semuanya nih harus tetap semangat ya. Dan juga jangan pernah merasa terlambat untuk kembali kepada Allah Ustadz ya. Jangan berkecil hati lah. Jangan berkecil hati gitu ya. Kita harus tetap semangat bagaimanapun keadaan kita. Sebanyak dosa apapun kita, tetaplah kembali kepada Allah karena Allah akan menerima kita ya. Iya. Seperti itulah. Baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga Kang Asep dan juga Mbak Dida pertanyaannya terjawab oleh Ustadz Alif. Baik para pendengar Radio AA, kita lanjut ke segmen terakhir yaitu tausiah penutup dari Ustadz Alif. Mari kita dengarkan. Sahabat viral yang dirahmati Allah, di penghujung perjumpaan kita pagi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan penutup yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan untuk kita semua. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Dunia menuntut kita untuk produktif, aktif,
dan terus bergerak. Kita kejar target, kita penuhi jadwal, kita sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi di tengah kesibukan itu, seringkali ada satu yang kita abaikan, yaitu hubungan kita dengan Allah. Padahal sahabat sekalian, keberkahan hidup itu bukan datang dari banyaknya aktivitas, tapi dari kehadiran Allah di dalam setiap aktivitas itu sendiri. Kita perlu merenungi kembali, sudahkah hari-hari kita dipenuhi dengan zikir? Sudahkah langkah kita diniatkan sebagai ibadah? Atau kita hanya sekedar hidup tapi kehilangan arah? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meminta kita meninggalkan dunia. Justru Allah menyuruh kita agar menjadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Maka sibuklah, tapi jangan lupa Allah. Berjuanglah, tapi jangan lupa sholat. Kejarlah cita-cita kalian, tapi jangan sampai meninggalkan akhirat. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah pernah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Maka sahabat sekalian, mari kita menjadi insan cerdas yang tidak hanya mengejar dunia, tapi juga mempersiapkan akhirat, yang gak hanya nampak sibuk di luar, tapi juga hidup batinnya dengan zikir dan ibadah. Jadikan sholat sebagai titik jeda, bukan beban. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, bukan pajangan. Dan jadikan setiap kesibukan kita sebagai ladang pahala, bukan pengalih dari Rob kita. Kalau hari ini kita merasa lalai, masih terbuka kok pintu untuk kembali. Kalau hari ini kita merasa kosong, masih terbuka pintu untuk diisi dengan iman. Karena sejauh apapun kita tersesat, Allah tetap lebih dekat dari urat leher kita. Dia menunggu hambanya yang mau kembali dengan cinta, bukan dengan marah. Mudah-mudahan setelah program ini, kita semua kembali merenungi dan mulai membenahi hidup, menata ulang prioritas, dan menjadikan Allah sebagai pusat dari semua kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, luar biasa banget ya para sahabat semuanya. Banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan pagi ini. Intinya, sesibuk apapun kita, jangan pernah lupa kepada Allah. Dunia itu penting, tapi akhirat jauh lebih kekal. Gitu. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Dan juga para pendengar yang sudah meluangkan waktunya pagi ini. Juga terima kasih kepada Ustadz yang sudah berkenan hadir Ustadz. Iya, sama-sama Mas Amir. Semoga sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah, amin. Mas Amir juga mudah-mudahan sehat Amin, selalu. amin Ustadz. Juga para pendengar Radio AA sehat selalu semuanya. Baik para sahabat semuanya, saya Amir mohon undur diri. Sampai jumpa di edisi viral minggu depan dengan tema yang gak kalah seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good life. Allah, I wanna thank you for the good life. I wanna wake up in the morning with the sun.